Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agung Setiawan, NIM 3219014 dari jurusan Ilmu Hadis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester dari mata kuliah yaitu Sirah Nabawiyah. Saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan dari Ibrahim. Setelah kemenangan dari Batu Mekah dan perang Hunain, baginda Nabi ini kembali ke Madinah. Beliau telah berhasil mengukuhkan pilar-pilar Islam. Orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Daulah Islamiyah menjadi sebuah negara yang memiliki undang-undang dan pemerintahan. Ini merupakan hal yang baru di kalangan semenanjung Arab, yang mana karakter dari penduduknya yaitu terperangkap dalam fanatisme kabilah dan juga pertikaian tanpa henti. Konsep daulah Islamiyah yaitu menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran, membela orang-orang yang tertindas dan juga menghukum orang yang zalim, dan sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang lemah. Di awal daulah Islamiyah ini, baginda Nabi Muhammad SAW mengemban tugas dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan juga menyebarkan kebaikan. Dan ternyata tanpa disadari, ini Imperium Romawi ini ternyata mengawasi gerak-gerik di selatan perbatasannya, yaitu Jazirah Arab. Karena memang dulu sudah menjalin hubungan dagang dengan Jazirah Arab, sehingga untuk menjaga eksistensi dari kepentingan Imperium Romawi ini, maka Jazirah Arab harus bercerai-berai. Ini siasat yang licik ini ya, dari Imperium Romawi. Kemudian Imperium Romawi ini, karena telah cermat memperhatikan dari gerak-gerik kaum muslimin di Jazirah Arab, ini mereka menyiapkan bala tentaranya untuk persiapan menyerang di Madinah dan juga melenyapkan baginda Nabi dan agama Islam. Kemudian ketika baginda Nabi mengetahui adanya pergerakan musuh dan mobilisasi laskar di Balqa, maka baginda Nabi itu harus cepat memutuskan apakah menunggu musuh sehingga terjadi peperangan di daerah kawasan kaum muslimin, atau menyambut musuh di perbatasan. Maka baginda Nabi ini memilih opsi yang kedua, yaitu menyambut musuh di perbatasan. Kemudian baginda Nabi dengan segera menyiapkan bala tentaranya dan mengajak kaum muslimin, para sahabatnya, untuk membantu dan untuk mengifatkan, untuk membiayai, mendanai peperangan tentara kaum muslimin. Ada Sayyidina Utsman bin Affan ini menghibahkan 10.000 dinar. 10.000 dinar ditambah 300 unta dan 50 kuda. Kemudian ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini menginfakkan dengan jumlah yaitu 4.000 dirham. Meskipun lebih sedikit dibanding Sayyidina Utsman bin Affan, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini
menginfakkan dengan seluruh harta kekayaannya. Siapa berani? Ayo, siapa yang berani menginfakkan seluruh harta kekayaannya? Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini menginfakkan setengah harta kekayaannya. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Ini menginfakkan dengan jumlah 200 uqiyah perak dan lain-lain dari sahabat Nabi. Ini mereka berjuang teguh untuk jihad di jalan Allah. Kemudian setelah persiapan selesai, baginda Nabi berangkat pada bulan Rajab bertepatan dengan tahun 9 Hijriah di Tabuk, sekitar pinggiran dari daerah Syam. Ini dengan jumlah bala tentaranya 30.000 orang. Wah, Masya Allah. Ini 10.000-nya pasukan berkuda. Ini jumlah yang sangat besar dan belum pernah dengan jumlah yang besar ini di sejarah bangsa Arab. Meskipun secara kuantitasnya ini sedikit dibanding dengan jumlah dari Imperium Romawi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ini bersama kelompok yang sedikit tapi beriman. Itu harusnya. Kemudian setelah mempersiapkan ini di masa waktunya ini, waktu yang serba sulit, panas, di tengah musim yang panas, tanahnya gersang, Masya Allah serba sulit ini. Ya. Akan tetapi kaum muslimin demi jihad tetap berjalan, tetap berangkat. Wah, ini hebatnya. Ini kemudian ada seorang sahabat yang mana tidak mampu membekali dirinya, sehingga istilahnya matur kepada baginda Nabi. Akan tapi sama baginda Nabi karena memang kondisinya tidak punya apa-apa ya, perlengkapan nggak punya, nggak bisa membiayai dirinya berangkat ke medan perang, maka sama baginda Nabi dimaklumi. Setelah kembali karena keinginannya kuat ingin berangkat, karena nggak ada biayanya, sahabat ini menangis dengan tetesan air yang sangat deras, Masya Allah, karena keinginannya kuat. Kemudian setelah itu di masa yang sulit tadi, berangkatnya sulit, musimnya musim panas, sampai 2-3 orang sahabat ini berganti menunggangi untanya. Ada yang saling memberi kurma untuk dihisap dan dihisap sarimannya dari kurma. Ada juga ini menyembelih untanya untuk diambil kantong airnya dan diminumnya. Karena apa? Dahaganya yang sangat karena penyimpanan air tak ada, dahaga yang sangat berat sekali, air tidak ada, gersang tanahnya, itu sampai untanya sembelih. Dan ternyata setelah sampai di Tabuk, perbatasan dari ini Romawi, Imperium Romawi ya, dari daerah Romawi di Tabuk ini, ternyata pasukan Romawi tidak ada. Ini kurang ajar. Sudah ke sana berangkat, ternyata pasukan Romawi tidak ada. Maka ini ada sebagian sejarawan mengatakan karena pasukan Romawi ini mengundurkan diri. Ada juga yang mengatakan memang Heraklius ini itu tidak berniat untuk menyerang di Madinah. Ini ada perbedaan. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, pesan moralnya setelah di perjalanan tadi itu Abu Bakar
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada baginda Nabi, memohonkan kepada kanjeng Nabi untuk berdoa kepada Allah diturunkan hujan. Ternyata datanglah awan tebal, turun hujan. Padahal tadi panas gersang, turun hujan lebat. Apa pesannya? Sebelum kita mendapatkan pertolongan dari Gusti Allah, yang perlu kita lakukan yaitu mengorbankan, mengerahkan dari jiwa raga kita untuk tetap ikhtiar, berkorban, berusaha dan mendapatkan